Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jusea Olandari dengan nomor NIM 0903 1182 328102 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan nih mengenai rancangan proyek yang telah saya dan juga tim saya rancang dengan judul Proyek Pengembangan Platform Digital The Puppies sebagai jembatan adopsi dan juga donasi antara shelter hewan dan adopter terverifikasi. Jadi, proyek ini tuh dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan banyaknya hewan terlantar yang belum mendapatkan rumah yang layak. Nah, melalui The Puppies ini, kami itu berupaya untuk menghadirkan platform digital yang aman, transparan, dan efisien untuk mempertemukan antara shelter hewan dan calon adopter yang terverifikasi. Jadi harapannya itu platform ini tuh dapat menciptakan ekosistem adopsi yang lebih modern, terpercaya, dan tentunya itu bermanfaat bagi masyarakat serta komunitas pencinta hewan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan nih secara singkat mengenai tujuan dari proyek ini, tahapan pengembangan berdasarkan WBS atau Work Breakdown Structure, terus diikuti juga dengan task atau kegiatan, lalu nanti ada SDM dan OTK, hingga target keberhasilan dari platform The Puppies itu sendiri. Jadi, pastikan nih teman-teman untuk menonton video ini hingga selesai untuk mengetahui bagaimana sistem ini dirancang dan dikembangkan. Baik, kita langsung aja ke presentasinya. Oke teman-teman, jadi udah tertampil di layar. Ini merupakan laporan rancangan dari proyek pengembangan platform digital The Puppies sebagai jembatan adopsi dan donasi antara shelter hewan dan adopter terverifikasi. Yang dimana saya Juseolan dari itu berasal dari kelompok 5 kelas Sirek 5C. Mungkin kita bisa lanjut ke daftar isi. Nah, di sini tuh ada beberapa pokok bahasan atau beberapa daftar bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai judul. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan utama dari proyek ini tentunya. Lalu juga diikuti dengan tujuan sekunder, yang dimana tujuan sekunder ini ada tujuan sekunder untuk shelter dan juga tujuan sekunder untuk adopter gitu. Nah, nanti juga itu saya akan membahas terkait sasaran dan juga saya akan membahas tentang diagram WBS atau Work Breakdown Structure yang terdiri dari 7 WBS pada tingkat pertama, yaitu WBS 1.0 itu persiapan dan perencanaan, terus 2.0 itu ada identifikasi masalah, 3.0 itu ada analisis kebutuhan dari sistem ini, yang WBS 4.0 itu adalah perancangan sistem, WBS 5.0 itu implementasi sistem, WBS 6.0 pengujian sistem, dan WBS 7.0 itu adalah pemeliharaan. Lalu di sini juga saya akan membahas juga terkait task atau kegiatan gitu dari WBS yang udah ditentuin. Dan juga nanti saya akan membahas tentang SDM dan OTK-nya. Dan nanti diikuti juga dengan matrik pengukuran keberhasilan proyek. Ini tuh sama aja kayak semacam tolak ukur yang bisa mengukur apakah proyek yang kami kembangkan ini kira-kira berhasil atau gagal gitu. Nah, nanti yang terakhir itu kami itu akan membahas tentang target keberhasilan proyek. Jadi di sini saya bersama tim saya itu udah membuat kira-kira target di angka berapa gitu. Kira-kira proyek The Puppies ini tuh bisa dikatakan berhasil. Apabila kami mencapai target di angka sekian, itu artinya proyek kami itu berhasil. Namun apabila kami nggak nyampe target, itu bisa dikatakan bahwasannya proyek ini tuh gagal. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut. Nah, di sini tuh ada judul. Nah, seperti yang udah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwasannya judul dari proyek kami itu adalah pengembangan platform digital The Puppies sebagai jembatan adopsi dan donasi antara shelter hewan dan adopter terverifikasi. Yang dimana itu tuh judul ini tuh menggambarkan sebuah tujuan utama proyek gitu, yaitu mengembangkan sebuah platform digital yang berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara shelter hewan dan calon adopter yang sudah diverifikasi tentunya. Nah, melalui platform ini tuh proses adopsi dan juga donasi hewan itu dapat dilakukan secara aman, mudah, dan transparan, sehingga hewan-hewan yang terlantar itu bisa lebih cepat menemukan rumah yang layak.
Nah, mungkin di sini kita bisa lanjut terkait tujuan utama dari proyek ini. Di sini ada 4 tujuan utama yang telah kami buat. Yang pertama itu ada menciptakan ekosistem adopsi yang efisien untuk mengurangi jumlah hewan terlantar dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menemukan rumah yang layak dan penuh kasih. Itu artinya tuh platform The Puppies ini tuh dirancang agar proses adopsi hewan itu menjadi lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses. Dengan begitu, semakin banyak hewan terlantar itu bisa cepat-cepat diadopsi, sehingga jumlah hewan jalanan itu segera berkurang dan juga kesejahteraan dari hewan-hewan tersebut tuh meningkat. Lalu tujuan yang kedua itu ada kita itu akan membangun interaksi yang kuat dengan komunitas shelter dan adopter untuk memahami kebutuhan mereka secara berkelanjutan. Nah, ini tuh tujuan ini tuh menekankan pentingnya hubungan jangka panjang antara platform, shelter, dan juga adopter. Melalui komunikasi yang baik, platform itu akan terus diperbarui sesuai kebutuhan dan masukan dari pengguna ataupun usernya gitu. Nah, tujuan utama yang ketiga itu ada menyediakan basis pengetahuan atau FAQ, tutorial yang mudah diakses agar pengguna itu dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah umum. Itu artinya adalah platform ini tuh juga menyediakan semacam panduan dan tutorial lengkap gitu agar pengguna itu baik si shelternya maupun adopternya itu bisa memahami cara menggunakan sistem ini dengan baik tanpa selalu harus meminta bantuan dari adminnya. Dan yang terakhir, tujuan utama dari si project ini yaitu membangun satu titik kontak atau single point of contact yang jelas bagi pengguna atau shelter dan adopter untuk melaporkan insiden atau mengajukan permintaan layanan. Jadi nanti itu dengan adanya semacam pusat layanan tunggal, pengguna itu dapat melaporkan masalah, melacak status laporan, dan meminta bantuan dengan lebih cepat dan terarah gitu, mendukung semacam sistem insiden manajemen dan juga service request management yang lebih profesional. Oke, mungkin di sini kita akan lanjut mengenai tujuan sekunder. Yang pertama itu ada untuk shelter dan juga untuk adopter kan. Nah, tujuan sekunder untuk shelter itu menyediakan sarana digital yang terpercaya bagi shelter hewan untuk memperluas jangkauan, mengelola proses adopsi secara transparan, dan mendapatkan dukungan finansial melalui donasi. Nah, jadi bagi para pihak shelter hewan ini, The Puppies ini akan menjadi semacam sarana digital gitu yang terpercaya untuk memperluas jangkauan adopsi. Nah, jadi shelter itu nanti dapat mengelola profil hewan secara transparan, menampilkan informasi yang jelas tentang hewan yang siap diadopsi, serta menerima dukungan finansial gitu, baik itu melalui donasi dari masyarakat. Nah, dengan begitu, shelter ini bisa lebih fokus lah dalam merawat hewan tanpa terbebani proses administratif yang rumit. Nah, lanjut ke tujuan sekunder untuk adopter. Jadi, untuk tujuan sekunder untuk adopter itu yaitu mempermudah dan mengamankan proses pencarian serta adopsi hewan bagi calon adopter yang bertanggung jawab di seluruh Indonesia. Nah, jadi bagi calon adopter, platform ini tuh membantu mereka untuk mencari hewan peliharaan yang mudah, dengan mudah, aman, tanpa harus datang langsung ke banyak shelter gitu. Nah, sistem nanti akan memverifikasi gitu atau memastikan bahwasannya setiap adopter adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab dan layak mengadopsi hewan. Sehingga nanti itu untuk proses adopsinya akan menjadi lebih terpercaya, terorganisir, dan juga baik itu di kota-kota tertentu ataupun di seluruh kota yang ada di Indonesia. Nah, lanjut ke sasaran. Jadi di sini tuh ada beberapa poin terkait sasaran dari proyek kami. Yang pertama itu meluncurkan platform The Puppies dalam kurun waktu 4 sampai 6 bulan yang mencakup fitur pendaftaran shelter, manajemen profil hewan, sistem aplikasi adopsi online, dan lain sebagainya. Yang dimana jadi untuk targetnya itu sendiri, platform ini tuh udah bisa digunakan secara publik mungkin dalam waktu maksimal 6 bulanan gitu. Lanjut untuk sasaran yang kedua adalah mengakuisisi
dan memverifikasi minimal 20 shelter hewan dari 5 kota besar di Indonesia untuk bergabung ke dalam platform dalam 3 bulan pertama setelah peluncuran resmi. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwasannya platform itu tuh berisi shelter-shelter yang emang benar-benar aktif dan juga terpercaya. Lanjut, memfasilitasi minimal 50 adopsi hewan yang berhasil dan tercatat melalui platform dalam 6 bulan pertama setelah peluncurannya. Nah, ini tuh artinya dalam waktu setengah tahun setelah rilis lah, sudah ada sekitar 50 hewan terlantar yang berhasil menemukan rumah baru gitu melalui platform The Puppies. Jadi kayak udah memberikan impact-nya gitu. Dan yang terakhir itu ada membangun dan menerapkan sistem verifikasi pengguna yang solid untuk mencapai tingkat keberhasilan verifikasi 95% dan menjaga tingkat insiden penipuan di bawah 1%. Nah, ini tuh artinya kayak untuk menjamin keamanan data juga sih, keaslian identitas penggunanya, dan kepercayaan antara pihak dalam platform The Puppies ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait diagram WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi, diagram WBS atau Work Breakdown Structure itu adalah struktur pembagian kerja yang menggambarkan seluruh tahapan dan kegiatan utama dalam pembangunan proyek The Puppies ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk memecah proyek besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih terstruktur dan mudah dikelola gitu. Nah, pada struktur WBS kali ini itu tuh terdiri dari 7 fase utama, yaitu yang pertama itu ada persiapan dan perencanaan, yang kedua itu ada identifikasi masalah, yang ketiga itu ada analisis kebutuhan sistem, yang keempat itu ada perancangan sistem, yang kelima ada implementasi sistem, keenam ada pengujian sistem, dan yang terakhir itu ada pemeliharaan, yang dimana ini merupakan WBS pada tingkat pertama gitu. Nah, di sini kan yang pertama itu ada persiapan dan perencanaan. Nah, pada tahap awal ini tuh dilakukan perencanaan proyek secara menyeluruh mulai dari penentuan tujuan, ruang lingkup proyek, pembagian tugas, hingga penjadwalan kegiatan gitu. Nah, tahap ini juga itu mencakup analisis awal terhadap sumber daya, kebutuhan waktu, serta resiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Lanjut, yang kedua itu ada identifikasi masalah nih. Pada tahap ini tuh dilakukan pengumpulan data dan observasi untuk memahami masalah yang ada di lapangan seperti sulitnya proses adopsi hewan dan kurangnya platform digital yang terintegrasi gitu antara shelter dan adopter. Nah, hasil dari tahap ini tuh menjadi dasar untuk menentukan solusi dari fitur utama dalam sistem. Selanjutnya, yang ketiga itu ada analisis kebutuhan sistem. Nah, pada tahap ini tuh berfokus pada menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya gitu, seperti fitur registrasi, sistem verifikasi pengguna, manajemen data hewan, dan sistem donasi. Selain itu juga itu dilakukan semacam analisis lah terhadap kebutuhan hardware, software, dan peran pengguna dalam sistem itu sendiri. Lanjut, pada WBS 4.0 yang perancangan sistem, nah nanti setelah kebutuhan sistem itu tadi ditentukan, dilakukanlah proses perancangan struktur sistem itu meliputi desain arsitektur, pembuatan entity relationship diagram atau IRD, desain antarmuka atau UI UX, serta rancangan database. Nah, untuk tujuannya itu agar sistem ini tuh yang dibangun memiliki semacam alur kerja yang jelas, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna. Lanjut ke WBS 5.0 yaitu implementasi sistem. Pada tahap ini tuh dilakukan proses pengkodean atau coding lah istilahnya gitu, berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi developer ini mulai membangun website The Puppies dengan menggabungkan fungsi front end dan back end agar seluruh fitur itu dapat berjalan dengan baik seperti fitur login, registrasi, data hewan, dan form adopsi online gitu.
Lanjut pada WBS 6.0 ini adalah pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini tuh nanti setelah kita melakukan implementasi tadi udah selesai gitu, akan dilakukan pengujian secara menyeluruh atau testing gitu untuk memastikan semua fitur itu tuh berjalan dengan benar dan bebas dari error. Nah, pengujian ini tuh akan dilakukan baik secara fungsional maupun non-fungsional agar sistem ini tuh benar-benar siap digunakan oleh shelter dan adopter. Dan yang terakhir yaitu WBS 7.0 pemeliharaan. Pada tahap akhir ini adalah pemeliharaan atau maintenance, yaitu melakukan pembaruan sistem, perbaikan bug, serta peningkatan keamanan dan performa dari website gitu. Jadi tujuan dari tahapan ini adalah memastikan sistem ini tuh tetap stabil, up to date, dan dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas satu persatu dari WBS tingkat pertama. Tadi kan ada 7 tuh. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Di WBS 1.0 itu ada persiapan dan perencanaan. Nah, di sini tuh terlihat pada tingkat pertama itu kan seperti yang aku katakan tadi adalah persiapan dan perencanaan yang dimana untuk persiapan dan perencanaan ini ternyata bisa dipecah lagi gitu. Nah, jadi muncullah tingkat dua. Untuk tingkat duanya itu yang pertama itu ada menentukan tujuan sistem. Menentukan tujuan sistem itu artinya kayak kita itu pada awalnya itu menentukan tujuan dari sistem yang mau kita bangun ini. Lanjut di 1.2 adalah menentukan sasaran. Nah, disinilah kita akan menentukan sasaran-sasaran dari proyek kita ini tuh kira-kira apa-apa aja gitu. Nah, lanjut ke 1.3 yaitu menentukan konsep konsep sistem. Tentunya di sini kita akan apa ya menentukan konsep dari sistem kita ini kira-kira ke depannya itu konsepnya mau kayak gimana gitu. Lanjut di 1.4 adalah menentukan lingkup project. Nah, tentunya kita nanti itu pasti akan menentukan kira-kira untuk lingkup projectnya itu tuh mencakup apa-apa aja. Dan di 1.5 itu ada membuat manajemen resiko. Nah, di sini di persiapan awal tentunya kita kira-kira akan memanajemen membuat kira-kira resiko-resiko apa aja yang akan kita hadapin. Jadi kita akan membuat manajemen resiko gitu. Dan di 1.6 itu ada perencanaan anggaran dan jadwal detail. Nah, jadi pada awalnya itu untuk persiapan di sini juga kita akan mulai merencanakan terkait anggaran dan juga jadwal detailnya gitu. Lanjut pada tingkat ketiga, ternyata di 1.1 yang menentukan tujuan sistem tadi itu bisa dipecah lagi nih, yaitu ada 1.1.1 identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Nah, jadi kita nanti itu akan mengidentifikasi kira-kira masalah utama apa sih yang ingin dipecahkan gitu. Nah, ini tuh ditanggung jawabin oleh sistem analis gitu. Lanjut, di sini ada menetapkan tujuan sistem yang dimana untuk menetapkan tujuan sistem ini tuh akan dilakukan oleh project manager. Nah, lanjut. Pada tingkat kedua yang menentukan sasaran tadi, ternyata itu tuh bisa dipecah lagi di tingkat ketiganya. Nah, untuk pembagiannya itu, jadi menentukan sasaran ini nih bisa dipecah menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama itu melakukan identifikasi stakeholder. Nah, jadi di sini tuh kita akan melakukan identifikasi kira-kira stakeholder yang apa ya, yang terlibat itu tuh apa aja. Nah, itu tuh akan dilaksanain atau ditanggungjawabin oleh bisnis analis gitu, analis bisnis. Nah, lanjut di menentukan sasaran ini juga tentunya kita itu akan menyusun kebutuhan utama tiap stakeholder. Nah, untuk menyusun kebutuhan utama dari setiap stakeholder itu akan dilakukan oleh sistem analis sebagai PIC-nya gitu. Nah, lanjut di tingkat ketiga yang menentukan sasaran juga, di sini tuh kita akan menetapkan prioritas sasaran utama. Kira-kira prioritas dari sasaran utama kita tuh apa-apa aja gitu. Dan itu akan dilakukan oleh project manager. Lanjut di sini di bagian tingkat tiga yang melakukan identifikasi stakeholder itu bisa dipecah lagi ke tingkat 4 gitu, yaitu membuat daftar stakeholder. Jadi
pada saat kita melakukan identifikasi stakeholder, kita itu punya cabang kegiatan lagi gitu. Ternyata kita itu akan membuat daftar stakeholder. Lanjut, kita itu akan menganalisis pengaruh dan kepentingan pada setiap stakeholder. Pastinya kan apa ya, pengaruh setiap stakeholder itu berbeda-beda. Jadi disinilah kita akan menganalisis kira-kira pengaruh dan kepentingan dari tiap stakeholder itu apa-apa aja gitu kan. Lanjut ke tingkat dua yang menentukan konsep sistem tadi. Nah, untuk menentukan konsep sistem ini ternyata bisa di breakdown lagi, yaitu yang pertama kita akan menentukan platform nih, kira-kira platformnya itu maunya kayak gimana, dan itu akan ditentukan atau di PIC-in untuk kegiatannya oleh sistem analis. Lanjut ke menentukan fitur utama. Nah, kira-kira nanti tuh di sistem kita tuh fitur-fitur utamanya tuh ada apa aja gitu kan, dan itu juga dilakukan oleh sistem analis. Jadi sistem analis nanti tuh akan menentukan fitur-fitur utama kira-kira apa aja gitu yang diperluin. Lanjut ke menentukan alur sistem. Nah, di bagian menentukan konsep sistem ini juga ternyata kita tuh perlu yang namanya menentukan alur sistem. Nah, untuk penentuan alur dari sistemnya itu tuh akan dilaksanain atau di PIC-in gitu oleh UI UX designer. Lanjut, pada tingkat ketiga yang bagian menentukan fitur utama, ternyata kegiatan itu tuh bisa kita breakdown lagi gitu menjadi beberapa bagian gitu. Jadi ada tingkat 4 namanya. Yang pertama itu ada fitur registrasi dan login user, yang kedua itu fitur pencarian hewan, yang ketiga itu fitur formulir adopsi, yang keempat itu fitur manajemen data oleh admin. Nah, jadi ternyata di menentukan fitur utama ini nih kita bisa langsung nentuin kira-kira fitur apa aja yang bisa dikatakan sebagai fitur utama. Rupanya ada 4 nih. Yang pertama itu ada fitur registrasi tadi dan juga login kan. Yang kedua fitur pencarian hewan. Yang ketiga fitur formulir adopsi dan empat itu fitur manajemen data oleh admin. Ternyata itu apa ya, yang bisa di breakdown dari menentukan fitur utama tadi. Lanjut, di tingkat kedua kita masih bahas yang 1.0 ya. Di tingkat keduanya itu ada 1.4 menentukan lingkup project. Nah, untuk menentukan lingkup project ini nih kita breakdown lagi menjadi beberapa kegiatan gitu. Yang pertama itu ada menentukan batasan sistem. Jadi kita akan menentukan kira-kira sistem kita nih bisanya itu apa ya, fleksibilitasnya itu sampai mana. Jadi kita tuh emang harus menentukan batasan sistem. Kalau misalnya kita nggak menentukan batasan sistem, ya sistem kita nggak punya batasan. Jadi takutnya kurang apa ya, kurang terorganisir gitu. Jadi perlu yang namanya menentukan batasan sistem. Dan untuk menentukan batasan sistem ini akan dilakukan oleh project manager. Lanjut ke menentukan deliverables atau hasil akhir, yang dimana itu akan dilakukan oleh project manager juga. Dan yang terakhir, di sini kita akan menentukan hal di luar lingkup. Nah, jadi kita kan tadi kan menentukan lingkup projectnya itu apa. Ternyata di bagian menentukan lingkup projectnya itu apa, eh, punya bagian lagi menentukan hal di luar lingkup. Dan itu akan dilaksanain oleh project manager juga. Lanjut ke 1.5 yang tingkat 2 tadi, membuat manajemen resiko. Ternyata pada bagian membuat manajemen resiko ini tuh bisa dipecah lagi, yaitu yang pertama itu mengadakan sesi identifikasi resiko bersama tim yang akan dilaksanakan atau di PIC-in oleh project manager. Terus yang kedua itu membuat dan memelihara dokumen risk register yang akan di PIC-in lagi oleh project manager gitu. Lanjut ke 1.6 perancangan anggaran dan jadwal detail. Nah, untuk perancangan anggaran dan jadwal detail ini ternyata bisa kita breakdown lagi, yaitu yang pertama kita akan membuat estimasi biaya untuk setiap fase. Jadi, kita akan membuat beberapa fase dan kita akan mengestimasi biayanya itu di setiap fase itu kira-kira berapa gitu. Dan yang 1.6.2 itu membuat jadwal kerja detail. Jadi setelah kita membuat estimasi terkait biaya tadi, kita juga akan membuat kira-kira kayak estimasi jadwal kerja detailnya itu. Nah, untuk kedua pekerjaan itu tuh akan di PIC-in oleh project manager.
Lanjut ke WBS 2.0, identifikasi masalah. Nah, untuk di WBS 2.0 ini, itu tuh ternyata terbagi lagi atau terpecah lagi menjadi 6 bagian gitu di tingkat keduanya ya. Yaitu yang pertama, di identifikasi masalah kita akan melakukan pengumpulan informasi masalah. Terus kita juga akan menganalisis masalah. Lanjut, kita akan wawancara stakeholder. Yang keempat, kita akan mengobservasi lapangan. Yang kelima, kita akan mencari studi literatur gitu. Dan 2.6 itu adalah sintesis dan validasi temuan. Nah, untuk bagian-bagian ini ternyata bisa kita breakdown lagi. Jadi, untuk pengumpulan informasi masalah itu tadi, bisa kita bagi jadi beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita akan mengumpulkan data dari shelter hewan. Nah, untuk proses pengumpulan data dari shelter hewan ini akan dilakukan oleh surveyor akan dilakukan oleh survei gitu. Lanjut di mengumpulkan data dari calon adopter. Nah, ini juga akan dilakukan oleh surveyor. Dan yang terakhir itu akan mengumpulkan data dari sistem yang serupa. Jadi kiranya kita tuh juga bisa melihat sistem yang mirip-mirip lah dengan kita. Jadi bisa menjadi pembanding dan bisa menjadi apa ya, inovasi apa yang mau kita kembangkan gitu kan dibandingkan dengan sistem yang udah ada. Lanjut di bagian analisis masalah. Nah, ternyata di bagian analisis masalah ini juga kita itu bisa membreakdownnya lagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama itu mengidentifikasi kendala dalam proses adopsi manual yang akan dilakukan oleh analis sistem. Jadi analis sistem itu nanti akan mengidentifikasi kira-kira kendala apa aja sih yang ada pada proses adopsi manual. Karena ini kan kita mau melakukan apa ya? Ke digitalisasi gitu, dari manual ke digitalisasi gitu. Lanjut ke menentukan penyebab utama masalah. Nah, untuk analisis masalah, kita itu akan menentukan penyebab utamanya juga dari masalah itu dan akan dilakukan oleh analis bisnis. Dan yang terakhir itu kita akan menyusun daftar masalah prioritas dan juga solusi. Tentunya ya, karena kita tadi kan udah menganalisis masalah, nanti kita itu akan kayak semacam menyusun daftar dari masalah itu dan juga kira-kira solusinya itu apa biar kita itu lebih terorganisir gitu dalam melihat masalah-masalah yang ada itu apa aja gitu. Lanjut ke 2.3 yaitu wawancara stakeholder. Nah, untuk wawancara stakeholder ini juga ternyata bisa di breakdown nih menjadi beberapa kegiatan gitu. Yang pertama itu adalah menentukan narasumber wawancara. Tentunya pada saat kita ingin mewawancara stakeholder, kita itu pasti menentukan menentukan narasumber wawancaranya. Jadi kita kayak membuat list daftar narasumber wawancara yang mau kita wawancarain itu siapa aja gitu. Dan itu akan dilakukan oleh analis bisnis. Lanjut ke menyusun pertanyaan wawancara. Nah, jadi tentunya kita harus ada persiapan juga kan kalau mau wawancara. Jadi kita itu menyusun semacam daftar atau list pertanyaan gitu untuk wawancara. Jadi proses wawancaranya itu lebih terarah, enggak bingung nanti di tengah-tengah mau nanya apa gitu. Jadi kita udah lebih prepare juga gitu. Lanjut yang ketiga itu ada menentukan lokasi dan jadwal wawancara. Nah, tentunya kalau misalnya kita mau wawancara secara offline, kita itu harus menentukan lokasi dan jadwal wawancara. Nggak mungkin kita tiba-tiba mau datengin narasumber kan, nggak konfirmasi dulu terkait lokasi dan juga jadwal. Nanti narasumbernya nggak siap atau nggak prepare gitu. Lanjut ke melaksanakan wawancara. Nah, tentunya setelah kita menentukan narasumber tadi, menyusun pertanyaan wawancara, menentukan lokasi dan jadwal, kita akan melaksanakan wawancara yang akan dilakukan oleh surveyor. Nah, lanjut ke menganalisis hasil wawancara. Setelah kita apa ya melaksanakan wawancara, tentunya wawancara itu akan dianalisis kan hasilnya itu apa yang kita dapat dari wawancara yang telah kita lakukan. Gak mungkin kita hanya wawancara tapi didiemin aja gitu hasilnya. Jadi harus dianalisis kira-kira poin-poin atau hasil yang bisa kita ambil dari proses wawancara itu apa aja gitu. Lanjut ke bagian menyusun pertanyaan wawancara. Nah, ternyata di tingkat ketiga yang menyusun pertanyaan wawancara itu, bagian itu tuh bisa di breakdown lagi menjadi 3 kegiatan gitu. Yang pertama, menyusun pertanyaan wawancaranya itu untuk siapa aja. Yang pertama nih, untuk
adopter. Yang kedua, pertanyaan untuk pengelola shelter. Yang ketiga itu pertanyaan untuk admin sistem. Lanjut ke tingkat kedua yang observasi lapangan. Di sini tuh eh, untuk observasi lapangan akan terbagi menjadi tiga kegiatan juga. Jadi yang pertama itu kita akan mengunjungi shelter hewan. Yang kedua itu kita akan mengamati nih proses adopsi secara langsung itu kira-kira bagaimana. Dan untuk proses mengamati adopsi secara langsung itu akan dilakukan oleh QA engineer. Dan yang ketiga, pada saat kita mengamati proses temuan yang terjadi di lapangan, kita tuh mendokumentasikan temuan-temuannya yang akan dilakukan oleh dokumentator gitu. Lanjut ke studi literatur. Nah, untuk studi literatur ini juga ternyata kegiatan itu bisa di breakdown lagi menjadi tiga task, yaitu yang pertama, kita itu akan mengumpulkan referensi jurnal, artikel, dan buku terkait adopsi hewan, yang dimana kegiatan itu akan dilakukan oleh technical writer gitu. Lanjut, kita tuh akan mempelajari metode sistem informasi sejenis. Nah, di studi literatur itu juga kita tuh kan tadi itu akan mempelajari metode sistem informasi sejenis yang akan dilakukan oleh sistem analis. Lanjut, untuk studi literatur ini masih di studi literatur, kita itu akan membandingkan dengan sistem adopsi hewan yang lain gitu. Jadi kita tuh kayak ya seperti yang aku katakan tadi bahwasannya kita tuh mencari studi literatur apa ya sistem adopsi lain buat jadi pembanding dan mungkin kita itu bisa melakukan inovasi gitu kan dari sistem yang udah ada. Lanjut ke 2.6 sintesis dan validasi temuan. Nah, untuk kegiatan ini ternyata bisa di breakdown menjadi dua kegiatan lagi, yaitu yang pertama, merangkum semua temuan. Jadi nanti kita itu akan merangkum semua temuan yang akan dilakukan oleh analis bisnis gitu. Lanjut ke mengadakan rapat validasi temuan dengan stakeholder. Nah, tentunya di sini kita akan mengadakan sesi rapat validasi dari temuan gitu ya dengan para stakeholder yang akan di PIC-in oleh project manager. Oke, lanjut. Kita akan bahas terkait WBS yang eh, ketiga nih pada tingkat satu yaitu 3.0 analisis kebutuhan sistem. Nah, jadi untuk analisis kebutuhan sistem ini ternyata kegiatan itu bisa di breakdown menjadi 5 kegiatan di tingkat keduanya, yaitu yang pertama analisis kebutuhan fungsional, yang kedua analisis kebutuhan non fungsional, yang ketiga analisis stakeholder, yang keempat dokumentasi kebutuhan, yang kelima, membuat prioritas kebutuhan yang akan dilakukan oleh sistem analis. Lanjut, di bagian analisis kebutuhan fungsional itu ternyata kegiatan itu bisa dipecah lagi menjadi tingkatan ketiga. Jadi kira-kira kita tuh apa ya? Tentuin gitu kebutuhan fungsionalnya itu apa aja. Jadi di sini yang pertama ada perancangan registrasi dan login yang akan dilakukan oleh software engineer. Lanjut yaitu perancangan sistem pencarian dan filter hewan yang akan dilakukan oleh software engineer juga. Yang ketiga itu ada perancangan formulir adopsi online yang akan dilakukan oleh UI UX designer. Dan yang keempat itu ada perancangan manajemen data hewan yang akan dilakukan oleh database administrator. Dan yang terakhir itu adalah membuat user stories untuk setiap kebutuhan. Oke, ternyata di bagian membuat user stories untuk setiap kebutuhan ini nih bisa dipecah lagi gitu menjadi dua kegiatan. Yang itu yang pertama, menulis user story untuk alur pendaftaran adopter dan yang kedua itu adalah menulis user story untuk alur pencarian hewan yang dimana dua kegiatan itu akan di PIC-in oleh analis sistem. Lanjut ke 3.2 yang kebutuhan non-fungsional. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya ini terpecah lagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada perancangan keamanan data, perancangan kinerja sistem, dan yang terakhir itu adalah perancangan skalabilitas. Untuk perancangan keamanan data ini akan dilakukan atau di PIC-in kegiatannya itu oleh security engineer. Lanjut ke perancangan kinerja sistem yang akan dilakukan oleh sistem arsitek. Dan yang ketiga itu ada perancangan skalabilitas yang akan dilaksanain atau di PIC-in kegiatannya oleh sistem arsitek juga.
Lanjut, untuk analisis stakeholder. Nah, di bagian analisis stakeholder ini tuh ternyata kegiatan ini tuh bisa terpecah lagi menjadi 3 bagian juga. Jadi yang pertama kita akan melakukan analisis terhadap calon adopter. Yang kedua, kita akan melakukan analisis terhadap admin shelternya. Dan yang ketiga itu kita akan melakukan analisis terhadap admin sistem. Yang dimana dua kegiatan di awal tadi akan di PIC-in kegiatannya oleh analis bisnis. Dan untuk melakukan analisis terhadap admin sistem itu akan di PIC-in kegiatannya oleh analis sistem. Lanjut, yang terakhir pada WBS 3.0 yaitu tingkat keduanya 3.4 dokumentasi kebutuhan. Nah, untuk dokumentasi kebutuhan ini tuh terbagi lagi nih kegiatannya menjadi 3 bagian pada tingkat ketiga, yaitu yang pertama penyusunan dokumen SRS, yang kedua review kebutuhan dengan stakeholder, yang ketiga itu validasi kebutuhan akhir, yang dimana kegiatan yang pertama itu akan dilaksanain oleh technical writer. Kegiatan kedua, review kebutuhan tadi itu akan di-PIC-in oleh project manager. Dan yang terakhir itu akan dilakukan oleh QA engineer gitu. Nah, lanjut di sini kita akan membahas WBS yang keempat pada tingkat pertama yaitu 4.0 perancangan sistem. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat bahwasannya itu WBS tingkat pertama perancangan sistem, yang dimana perancangan sistem ini tuh terbagi kegiatannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama desain arsitektur, yang kedua desain antarmuka, dan yang ketiga itu desain database. Nah, untuk masing-masing tingkatan kegiatan pada tingkat kedua ini akan dipecah lagi ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu ada desain arsitektur. Yang dimana desain arsitektur ini meliputi beberapa kegiatan gitu. Yang pertama perancangan desain client server yang akan dilakukan oleh analis sistem. Yang kedua itu perancangan database rasional yang akan dilakukan oleh database administrator. Yang ketiga itu adalah merancang API-nya yang akan dilakukan oleh sistem arsitek. Lanjut ke desain antarmuka. Nah, untuk desain antarmuka ini terbagi lagi menjadi 3 bagian juga atau 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah perancangan wireframe. Untuk perancangan wireframe-nya ini akan dilakukan oleh UI UX designer. Lanjut ke perancangan prototype UI UX relasional itu akan dilakukan oleh UI UX designer juga, dan membuat desain sistemnya juga akan dilakukan oleh UI UX designer. Jadi untuk kegiatan di desain antarmuka ini akan di PIC-in full oleh UI UX designer gitu. Oke, di sini ternyata pada tingkat ketiga yang perancangan wireframe tadi tuh bisa dipecah lagi tuh menjadi beberapa kegiatan. Jadi perancangan wireframe yang pertama itu wireframe halaman login dan register di sini pada tingkat keempatnya. Terus wireframe halaman utama atau beranda, wireframe halaman pencarian dan detail hewan, wireframe halaman formulir adopsi, dan yang terakhir itu adalah halaman profile user. Oke, untuk perancangan prototipe UI UX relasionalnya juga bisa dipecah lagi. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan pembuatan prototipe interaktif. Dilanjutkan dengan uji coba usability dengan user dummy. Yang ketiga adalah revisi desain berdasarkan feedback. Oke, lanjut di sini membuat desain sistem itu tadi bisa dipecah lagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama adalah menetapkan palet warna dan tipografi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu desain suatu sistem, kita itu akan menentukan palet warna dulu kan, biar apa ya warnanya nggak campur-campur gitu di sistem kita. Jadi kita akan menentukan palet warna dan tipografi dan juga akan diikuti dengan proses mendesain komponen UI-nya. Lanjut, ini yang terakhir pada WBS tingkat 1 yang 4.0 tadi, yaitu tingkat 2-nya 4.3 desain database. Nah, untuk desain database ini terbagi lagi menjadi 2 kegiatan atau task gitu. Yang pertama ada perancangan IRD yang akan dilakukan oleh database administrator, dan juga yang kedua itu ada perancangan skema database yang akan dilakukan oleh database administrator juga. Oke, di sini kita lanjut ke
WBS yang kelima pada tingkat pertama ya, 5.0 implementasi sistem. Nah, jadi untuk WBS-nya ini di tingkat pertama 5.0 implementasi sistem, kegiatan implementasi sistem ini terbagi menjadi beberapa kegiatan atau task gitu. Jadi yang pertama itu adalah persiapan implementasi yang akan dilakukan oleh DevOps Engineer. Terus yang kedua itu adalah pengembangan front end, yang ketiga itu adalah pengembangan back end, yang keempat itu integrasi database, yang kelima itu ada deployment, dan yang keenam itu ada dokumentasi dan pelatihan. Oke, untuk persiapan implementasi ini ternyata bisa dipecah lagi menjadi dua bagian. Jadi kita itu akan menyiapkan lingkungan development, staging, dan juga produksi gitu. Dan juga nanti yang keduanya kita akan mengkonfigurasi CI dan CD dari pipeline-nya. Oke, lanjut di tingkat kedua yang pengembangan front end. Untuk bagian pengembangan front end ini, ternyata kegiatan ini juga bisa kita pecah lagi menjadi beberapa kegiatan yang lebih detail gitu ya. Yang itu yang pertama perancangan halaman login dan register untuk front end-nya ya. Lanjut perancangan halaman utama, perancangan halaman data detail hewan, halaman formulir adopsi, dan perancangan halaman profile user. Oke, dilanjutkan dengan pengembangan back-end. Tentunya di sini yang pertama itu ada perancangan API autentikasi, terus ada perancangan API data hewan, perancangan API pengajuan adopsi, dan yang terakhir itu ada perancangan API manajemen user. Nah, yang dimana kegiatan-kegiatan itu tuh akan dilakukan oleh para back-end developer. Kalau untuk front-end tadi akan dilakukan oleh front-end developer gitu. Lanjut ke integrasi database. Nah, untuk integrasi database ini sendiri juga bisa dibagi, bisa dipecah menjadi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, kita akan mengintegrasikan database mengenai fruit atau crude data hewan gitu. Yang kedua ada crude data user dan yang ketiga itu ada crude data adopsi yang dimana tiga kegiatan itu juga akan di-PIC-in oleh database administrator tentunya. Lanjut ke bagian deployment, yang dimana deployment ini juga bisa kita pecah lagi menjadi tiga bagian gitu. Yang pertama itu ada setup server dan hosting. Kegiatan itu akan dilakukan oleh sistem administrator. Terus yang kedua itu kita itu bakalan mengupload source code ke servernya gitu yang akan dilakukan oleh DevOps Engineer. Dan yang ketiga itu adalah konfigurasi domain dan SSL oleh sistem administrator. Oke, untuk setiap bagiannya ini ternyata bisa dipecah lagi nih pada tingkat keempat. Nih, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dokumentasi teknis atau developer. Jadi ini tuh bisa dipecah menjadi dua bagian, yaitu struktur folder dan file source code untuk adopter gitu. Yang kedua adalah panduan instalasi dan juga konfigurasi. Nah, lanjut ke manual penggunaan atau end usernya gitu. Jadi bakalan dipecah menjadi dua kegiatan yaitu panduan registrasi dan login dan juga panduan pencarian adopsi hewan. Lanjut ke pelatihan admin atau shelter, itu bisa dipecah jadi training penggunaan dashboard admin, training manajemen data hewan, dan verifikasi adopsi. Oke, mungkin ini yang terakhir juga pada kegiatan 5.0 dan tingkat keduanya itu 5.6 dokumentasi dan pelatihan bisa dipecah menjadi tiga bagian atau tiga kegiatan ataupun tiga task gitu ya. Yang pertama adalah dokumentasi teknis atau developer yang akan dilakukan oleh technical writer. Terus ada manual pengguna atau end usernya dan di sini ada pelatihan admin atau shelter yang akan dilakukan oleh trainer atau QA engineer. Oke, kita akan langsung masuk ke WBS yang keenam, yaitu pada tingkat pertama adalah 6.0 pengujian sistem. Nah, untuk pengujian sistemnya ini ya akan terbagi menjadi 4 task pada tingkat kedua, yaitu ada unit testing, integration testing, user accepted testing, dan pengujian non-fungsional. Oke, untuk user testing ini sendiri itu akan terbagi menjadi tiga
kegiatan juga. Yang pertama adalah pengujian modul front end. Jadi kita akan melakukan pengujian terhadap modul front end yang akan dilakukan oleh front end developer gitu. Terus tentunya kalau kita udah menguji modul front end, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap modul back end yang akan dilakukan oleh back end developer. Dan yang terakhir di sini kita akan mengadakan pengujian modul modul database juga ya, yang akan dilakukan oleh database admin. Lanjut, untuk menentukan skenario uji coba ini, kita itu bisa melakukan registrasi user baru gitu. Nah, terus juga nanti ada pencarian dan filter hewan, terus ada pengajuan adopsi hewan. Lanjut, di bagian melakukan uji coba dengan stakeholder, di sini tuh bisa terbagi menjadi dua, yaitu calon adopter dan admin shelter. Dan untuk evaluasi dan perbaikan, itu adalah kita akan melakukan pengumpulan feedback user, terus ada identifikasi bug atau isu, dan perbaikan sistem. Yang selanjutnya adalah integration testing. Di sini akan terbagi menjadi tiga kegiatan utama juga, yaitu yang pertama adalah pengujian integrasi front end, back end gitu, yang akan dilakukan oleh QA engineer. Nah, lanjut. Di sini ada pengujian integrasi back end database yang akan dilakukan oleh QA engineer juga, dan di sini akan ada pengujian API dengan klien yang akan dilakukan oleh QA tester. Oke, lanjut. Di bagian tingkat kedua yang user accepted testing atau UAT itu akan terbagi menjadi tiga task. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan menentukan skenario uji coba yang akan dilakukan oleh analis sistem. Terus melakukan uji coba dengan stakeholder yang akan dilakukan oleh analis bisnis. Dan ada evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan oleh QA engineer. Lanjut ke pengujian non-fungsionalnya. Nah, untuk pengujian non-fungsional ini akan terbagi menjadi dua task, yaitu yang pertama itu melakukan pengujian kinerja dan melakukan pengujian keamanan. Kalau untuk pengujian kinerja itu akan dilaksanakan oleh QA engineer, untuk keamanan akan dilakukan oleh security engineer. Oke, untuk melakukan pengujian kerja ini ternyata bisa dipecah lagi gitu kegiatannya menjadi menguji waktu muat halaman. Jadi kita akan menguji kira-kira waktu kita meload halaman itu berapa lama gitu kinerja dari sistemnya. Lanjut ke menjalankan stress test dengan pengguna virtual, dan selanjutnya di sini ada melakukan pengujian keamanan. Nah, untuk pengujian keamanan ini bisa dipecah lagi juga kegiatannya. Yang pertama itu adalah memindai kerentanan umum, dan juga diikuti dengan menguji manajemen sesi dan otorisasi. Oke, sini ada WBS yang terakhir, yaitu WBS tingkat pertama 7.0 pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan ini sendiri, kita bisa lihat bahwasanya tingkat keduanya itu terbagi menjadi tiga kegiatan atau tiga task, yaitu yang pertama ada pemeliharaan korektif atau bug fixing, pemeliharaan adaptif atau penyesuaian kebutuhan baru, dan yang ketiga itu ada pemeliharaan preventif atau semacam backup dan monitoring gitu. Kalau untuk pemeliharaan korektif atau bug fixing itu tuh terbagi menjadi tiga kegiatan juga, yaitu ada identifikasi bug, ada perbaikan bug, dan retest bug gitu. Kalau untuk mengidentifikasi bug itu akan dilakukan oleh front end developer, untuk perbaikan bugnya itu sendiri akan dilakukan oleh back end developer, dan retest bug itu akan dilakukan oleh QA engineer. Oke, yang kedua itu ada pemeliharaan adaptif. Nah, untuk pemeliharaan adaptif ini tadi kan udah disebutkan bahwasannya pemeliharaan adaptif ini adalah penyesuaian kebutuhan baru gitu. Jadi, untuk penyesuaian kebutuhan baru ini akan terbagi lagi, bisa dipecah lagi menjadi tiga kegiatan, yaitu analisis kebutuhan baru, terus modifikasi sistem, pengujian fitur tambahan. Nah, di mana kegiatan ini tuh akan dilakukan oleh analis sistem, software engineer, dan juga QA engineer gitu. Lanjut ke pemeliharaan preventif. Nah, untuk pemeliharaan preventif ini tadi adalah semacam backup dan juga monitoring gitu kan. Nah, untuk kegiatan ini tuh bisa dipecah lagi, yaitu yang pertama itu jadi backup data, yang kedua ada monitoring system, dan yang ketiga itu ada update
patch keamanan. Nah, untuk backup datanya itu sendiri akan dilakukan oleh database administrator, monitoring akan dilakukan oleh QA engineer, dan update patch akan dilakukan oleh software engineer. Oke, ini ada yang terakhir ya, yaitu backup data. Nah, untuk backup datanya ini ternyata kegiatan itu bisa dipecah lagi gitu. Yang pertama, kita bisa backup database gitu. Yang kedua itu membackup file aplikasi. Oke, teman-teman, setelah kita tadi membahas terkait diagram WBS, nah di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan terkait task ataupun kegiatan yang udah dibuat dalam format suatu table. Jadi di sini tuh bisa kita lihat kayak kode task ataupun kegiatannya, misal 1.1.1 gitu. Nama kegiatannya adalah identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Nah, ini tuh didapatkan dari diagram WBS sebelumnya. Nah, untuk identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan ini memiliki beberapa SDM pelaksana dari tas tersebut, yaitu yang pertama itu ada analis sistem, ada manajer project, ada dokumenter, ada quality assurance engineer, dan juga ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan untuk peralatan apa aja sih yang sekiranya diperlukan untuk melaksanakan tes ini, yaitu yang pertama mungkin ada ATK, kayak semacam alat tulis, buku catatan, stabilo, dan lain sebagainya. Terus ada software yaitu untuk pencatatan hasil identifikasi, misalnya kayak Notion atau Google Docs gitu. Yang ketiga itu ada papan Kanban, kayak alat bantu untuk visualisasi dari masalah utama. Dan yang keempat itu ada laptop. Lalu di sini juga kayak ada format terkait biaya perjalanan dinas. Kira-kira untuk kegiatan ini tuh diperlukan nggak sih biaya perjalanan dinas? Kalau misalnya nggak diperlukan, kita buat aja di sini kayak tidak diperlukan karena kegiatan ini tuh bisa dilakukan di kantor. Dan untuk lama waktu pengerjaannya itu selama 2 hari. Oke. Lanjut, di kode task atau kegiatan yang kedua yaitu 1.1.2 yang dimana nama tasknya itu adalah menetapkan tujuan sistem. Nah, untuk task ini tuh memiliki beberapa SDM pelaksananya. Yang pertama itu ada manager project, yang kedua ada analis sistem, yang ketiga ada staf administrasi atau dokumenter. Nah, untuk beberapa peralatan yang sekiranya diperlukan, yaitu yang pertama itu kayak ada Asana untuk menetapkan dan memantau tujuan project. Yang kedua itu mungkin kita juga perlu yang namanya Zoom Premium kan, misalnya kita mau adain rapat koordinasi dan diskusi penetapan tujuan gitu. Yang ketiga, kita masih memerlukan papan Canva untuk media visualisasi rencana tujuan, dan yang keempat adalah laptop untuk penyusunan hasil rapat. Dan kali ini untuk biaya perjalanan dinasnya masih nggak diperluin, jadi kegiatan ini tuh bisa dilakukan secara daring ataupun di kantoran gitu. Dan lama pengerjaan untuk penetapan tujuan sistem ini yaitu selama 1 hari. Lanjut ke melakukan identifikasi stakeholder. Nah, untuk melakukan identifikasi stakeholder ini juga memiliki beberapa SDM pelaksananya, yaitu ada analis bisnis, analis sistem, dan dokumenter. Untuk peralatan yang diperlukan yaitu ada ATK, laptop, software pendukung kayak Google Sheet ataupun Notion gitu untuk buat daftar stakeholder. Dan untuk biaya perjalanannya itu transportasi untuk kunjungan ke stakeholder. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan kunjungan ke stakeholder secara offline, tentunya kita butuh yang namanya biaya transportasi. Nah, karena kita datang ke lokasi, tentunya pasti kita butuh yang namanya konsumsi juga kan selama wawancara dan juga pertemuan gitu. Dan yang terakhir kita perlu juga yang namanya cetak dokumen hasil identifikasi. Untuk lama waktu pengerjaannya itu selama 2 hari. Lanjut ke menyusun kebutuhan utama tiap stakeholder. Jadi ini sama seperti sebelumnya, terdapat beberapa SDM pelaksananya, ada peralatan yang sekiranya diperlukan, sama biaya perjalanannya. Nah, untuk menyusun kebutuhan utama tiap stakeholder itu, lama waktu pekerjaannya juga selama 2 hari gitu. Lanjut ke bagian 1.2.3 yang dimana nama tasknya itu adalah menetapkan prioritas sasaran utama. Nah, di sini tuh untuk SDM pelaksananya itu ada 3, yaitu yang pertama ada manager project, ada analis sistem, dan juga analis bisnis. Nah, untuk peralatan diperlukan mungkin masih mirip-mirip, yaitu yang pertama kita masih perlu yang namanya laptop, yang kedua itu ada ATK dan juga ada software manajemen project. Itu bisa kita pakai kayak Notion atau Asana atau Trello gitu.
Untuk biaya perjalanan dinasnya itu masih nggak diperluin karena kegiatan ini tuh bisa dilakukan di kantoran melalui rapat internal. Dan lama waktu pekerjaannya itu bisa dilaksanakan selama 1 hari. Oke, lanjut ke menentukan platform. Ini tuh akan dilaksanain oleh arsitek sistem dan juga analis sistem. Analis sistem ini sebagai pembantu dari apa ya, PIC-nya yaitu arsitek sistemnya gitu. Jadi di sini untuk peralatan yang diperluin yaitu ada laptop, dokumen hasil analisis, dan juga ada panduan teknis platform gitu. Dan untuk biaya perjalanan dinasnya masih nggak diperluin karena kegiatan itu bisa dilakukan di kantor secara kolaboratif. Untuk lama waktu pekerjaan menentukan platform itu bisa dalam waktu 1 hari. Oke, lanjut menentukan fitur utama. Nah, untuk fitur utama ini SDM pelaksananya ada beberapa, yaitu ada PIC-nya analis sistem dan diikuti dengan UI UX designer dan juga ada manager project gitu. Untuk peralatan yang diperlukan ada laptop, software desain dan dokumentasi, misalnya kayak Figma gitu. Terus ada ATK dan juga untuk biaya perjalanannya masih nggak diperlui karena kegiatan itu dilakukan di kantor secara kolaboratif. Dan untuk kegiatan menentukan fitur utama itu dilakukan selama 2 hari gitu. Lanjut ke menentukan alur sistem. Di sini juga terlihat beberapa SDM pelaksananya gitu dan juga ada beberapa peralatan yang diperluin. Ini hampir sama seperti sebelumnya dan juga biaya perjalanan dinasnya ternyata nggak diperluin karena kegiatan ini bisa dilakukan di kantor. Untuk kegiatan menentukan alur sistem ini bisa dilaksanakan selama 2 hari waktu pengerjaan gitu. Lanjut ke menentukan batasan sistem. Nah, untuk menentukan batasan sistem ini dilakukan oleh beberapa SDM pelaksana juga dan peralatan yang diperluin. Dan di sini juga untuk biaya perjalanan dinasnya masih nggak diperluin. Kalau untuk lama waktu pengerjaan dari menentukan batasan sistem ini sekiranya bisa dilakukan selama 1 hari. Lanjut menentukan hasil akhirnya. Di sini tuh akan dilakukan oleh 2 SDM pelaksana dan beberapa peralatan yang diperluin. Lalu untuk biaya perjalanan dinasnya masih nggak diperlui karena kegiatan ini bisa dilakukan secara internal gitu bersama tim project. Dan untuk lama waktu pengerjaan dari penentuan deliverables atau hasil akhirnya ini adalah 1 hari. Oke, lanjut ke menentukan hal di luar lingkup gitu. Nah, yang pertama itu ada project manager, analis sistem, analis bisnis. Nah, untuk peralatannya ya masih hampir mirip-mirip gitu ya, kayak ada laptop, dokumen requirement system, template dokumen ruang lingkup, dan aplikasi kolaboratif. Kita bisa pakai Google Docs ataupun Notion. Lanjut ke biaya perjalanan dinas. Nah, untuk biaya perjalanan dinasnya masih nggak diperlui karena kegiatan ini tuh masih possible gitu. Misalnya kita mau lakuin secara internal melalui diskusi tim di kantor gitu. Untuk lama waktu pengerjaannya itu selama 1 hari. Lanjut ke mengadakan sesi identifikasi resiko bersama tim. Ini juga itu untuk beberapa SDM pelaksananya dan ada peralatan yang diperluin, terus ada biaya perjalanannya masih nggak diperluin. Dan untuk lama waktu pengerjaan dari tas mengadakan sesi identifikasi resiko ini tuh selama 1 hari. Lanjut ke membuat dan memelihara dokumen register gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa SDM pelaksana juga, ada peralatan yang diperluin, dan untuk biaya perjalanan dinas masih nggak diperlui. Lalu untuk lama waktu pekerjaan itu selama 1 hari. Lanjut ke membuat estimasi biaya untuk setiap fase. Nah, untuk membuat estimasi biaya setiap fase ini bisa dilakukan selama 2 hari gitu. Dan di sini ada beberapa SDM pelaksananya, terus ada sekiranya peralatan diperluin, dan untuk biaya perjalanan sistem itu masih nggak diperluin ya, karena estimasi ini bisa kita lakukan berdasarkan dokumen project dan rapat internal tim. Lanjut, membuat jadwal kerja detail. Nah, untuk membuat jadwal kerja detail ini juga kegiatan ini bisa dilakukan selama 2 hari untuk lama waktu kerjanya. Lalu ada beberapa SDM pelaksananya, ada peralatan yang diperlukan, dan ada biaya perjalanan dinasnya itu masih nggak diperluin. Lanjut ke kode tas yang 2.1.1 itu adalah mengumpulkan data dari shelter hewan. Nah, untuk kegiatan ini tuh bisa dilakukan dengan jangka waktu 2 hari.
Lalu ada beberapa SDM pelaksananya, ada beberapa peralatan yang diperlukan, dan untuk mengumpulkan data dari shelter hewan, ternyata di sini tuh perlu yang namanya biaya perjalanan dinas nih, yaitu yang pertama adalah transportasi lokal untuk menuju lokasi ke shelter hewan, terus ada konsumsi selama kegiatan survei, dan juga ada dokumentasi lapangan. Itu mungkin bisa masuk ke biaya perjalanan dinasnya. Lanjut ke mengumpulkan data dari calon adopter, ini bisa dilakukan selama 2 hari juga. Untuk SDM-nya hampir-hampir mirip, yaitu ada surveyor, yaitu ada analis sistem, analis bisnis, dan ada beberapa peralatan yang sekiranya diperlukan dalam kegiatan ini. Dan untuk biaya perjalanan dinasnya itu ada transportasi lokal untuk wawancara, terus ada konsumsi harian selama pengumpulan data. Terus yang selanjutnya adalah mengumpulkan data dari sistem serupa. Nah, untuk kegiatan ini bisa dilakukan selama 1 hari aja. Untuk SDM pelaksananya ada 2 orang, kayaknya analis sistem dan project manager. Terus ada peralatan yang diperlukan kayak laptop, dokumen referensi, spreadsheet, dan lain sebagainya gitu. Untuk biaya perjalanan dinasnya itu nggak diperlukan karena kegiatan itu bisa dilakukan secara online melalui studi literatur dan juga observasi sistem serupa. Jadi bisa dilakukan di kantoran lama sih. Lanjut ke mengidentifikasi kendala dalam proses adopsi manual. Nah, untuk kegiatan ini tuh bisa dilakukan selama 1 hari. Untuk ini ada beberapa SDM pelaksananya, terus ada peralatan yang diperluin, dan untuk biaya perjalanan dinasnya masih nggak diperluin. Karena ya analisis itu bisa dilakukan berdasarkan data yang telah kita kumpulkan secara internal gitu. Lanjut ke menentukan penyebab utama masalah. Nah, untuk kegiatan ini tuh bisa dilakukan selama 1 hari untuk lama waktu kerjanya. Di sini juga ada beberapa SDM pelaksananya, ada peralatannya, dan biayanya masih nggak diperlukan karena kegiatan itu melalui diskusi internal juga gitu. Lanjut ke menyusun daftar masalah prioritas dan solusi. Nah, untuk kegiatan ini tuh bisa kita lakukan selama 1 hari untuk pekerjaannya, dan SDM-nya terdapat beberapa SDM pelaksana, untuk peralatannya juga udah dilampirin di sini. Dan di sini ada biaya perjalanan dinas gitu, kayak nggak diperlui biaya perjalanan dinas karena kegiatan ini dilakukan secara internal melalui rapat tim dan diskusi daring. Lanjut ke bagian menentukan narasumber wawancara. Nah, untuk menentukan narasumber wawancara ini, lama waktu pekerjaan adalah 1 hari. Untuk SDM pelaksananya itu ada sekiranya 3 orang, yaitu analis bisnis, analis sistem, project manager, dan peralatan yang diperlukan itu ada laptop, mungkin ada daftar calon narasumber, ada dokumen profil stakeholder, terus ada juga aplikasi kolaboratif. Lanjut ke bagian menyusun pertanyaan wawancara. Nah, untuk kegiatan menyusun pertanyaan wawancara ini bisa kita lakukan selama 1 hari juga. Di sini ada beberapa SDM pelaksananya, ada peralatannya, dan ada ketentuan terkait biaya perjalanannya, diperluin atau enggak. Ternyata untuk kegiatan ini enggak diperluin karena kegiatannya masih bisa dilakukan secara internal sebelum pelaksana wawancara. Oke. Lanjut ke bagian menentukan lokasi dan jadwal wawancara. Nah, untuk penentuan lokasi dan juga jadwal wawancara ini bisa dilakukan selama 1 hari aja. Di sini juga ada beberapa SDM pelaksananya, peralatan yang diperlukan, dan ketentuan terkait biaya perjalanan dinas. Oke. Next, di sini ada melaksanakan wawancara. Nah, untuk melaksanakan wawancara ini bisa dilakukan selama 2 hari. Lalu di sini ada beberapa SDM pelaksanaan juga, ada peralatan diperlui, ada biaya perjalanan dinas gitu. Nah, untuk pelaksanaan wawancara tentunya kita pasti memerlukan yang namanya biaya perjalanan dinas kan, yaitu ada transportasi menuju lokasi narasumber bila wawancara itu kita lakukan secara offline. Terus yang kedua itu kalau misalnya kita melakukan wawancara secara offline, tentunya kita pasti butuh yang namanya konsumsi kan selama kegiatan wawancara gitu. Lanjut ke menganalisis hasil wawancara. Nah, untuk kegiatan menganalisis hasil dari wawancara yang telah kita lakukan tadi, ini bisa dilakukan selama 2 harian gitu. Lanjut ke mengunjungi shelter hewan, ini juga bisa kita lakukan kayaknya selama 1 hari aja. Dan tentunya karena kita ini mengunjungi, kita pasti butuh yang namanya biaya perjalanan dinas, semacam transportasi, konsumsi, mungkin
dokumentasi kegiatan juga gitu. Lanjut ke mengamati proses adopsi secara langsung di satu hari juga. Lanjut ke bagian mendokumentasikan temuan ini bisa dilakukan selama satu hari. Oke, di sini ada kegiatan mengumpulkan referensi jurnal, artikel, dan buku ini bisa dilakukan selama 2 hari. Terus ada mempelajari metode sistem informasi sejenis juga bisa dilaksanakan selama 2 hari. Di sini ada membandingkan dengan sistem adopsi hewan online lain itu bisa 2 harian. Kita akan melakukan kegiatan tersebut. Dilanjutkan dengan merangkum semua temuan. Nah, untuk merangkum semua temuan ini bisa dilakukan selama 1 harian gitu. Dilanjutkan mengadakan rapat validasi temuan dengan stakeholder yang bisa dilakukan selama 1 hari. Lanjut, di sini kita bisa membuat prioritas kebutuhan yang dimana untuk kegiatan membuat prioritas kebutuhan ini juga bisa dilaksanakan 1 hari aja gitu. Nah, di sini ada perancangan register dan login yang bisa dilaksanakan selama 2 hari dengan memiliki beberapa SDM pelaksananya, peralatannya, dan biaya perjalanannya gitu. Lanjut ke perancangan sistem pencarian dan filter hewan, ini juga bisa dilaksanakan selama 2 harian gitu. Untuk perancangan formulir adopsi online juga selama 2 harian. Di sini juga ada perancangan manajemen data hewan bisa dilaksanakan selama 2 harian juga. Di sini ada membuat user stories nih untuk setiap kebutuhan. Nah, untuk kegiatan ini tuh bisa dilaksanain kayak selama 1 harian aja. Lanjut ke menulis user story untuk alur pendaftaran adopter. Nah, untuk kegiatan menulis user story ini tuh bisa kita laksanain selama 1 harian aja juga gitu. Ini sama halnya seperti sebelumnya, 1 harian aja cukup. Dilanjutkan dengan perancangan keamanan data. Nah, untuk perancangan keamanan data ini bisa dilakukan selama 2 harian gitu. Dan di sini diikuti beberapa SDM pelaksananya, ada security engineer, database engineer, sistem arsitek, lalu ada beberapa peralatan yang diperlui, dan untuk biaya perjalanan dinasnya nggak diperlui karena kegiatan itu dilakukan secara internal di kantor. Oke, di sini lanjut ke perancangan kinerja sistem. Nah, untuk perancangan kinerja sistemnya ini bisa kita apa ya estimasiin terkait lama waktu pekerjaan selama 2 harian. Lanjutkan dengan perancangan skalabilitas juga 2 harian. Lalu melakukan analisis terhadap calon adopter itu 1 harian. Oke, untuk analisis terhadap admin shelter juga bisa 1 harian, dan analisis terhadap admin sistem juga 1 harian. Oke, lanjut ke bagian penyusunan dokumen SRS ini 2 harian. Review kebutuhan dengan stakeholder ini kayak bisa kita lakukan selama 1 harian aja. Dan di sini ada validasi kebutuhan akhir. Nah, untuk validasi kebutuhan akhirnya ini terdapat beberapa SDM pelaksananya, terus selama waktu pengerjaannya bisa dilakukan selama 1 harian. Ada beberapa peralatan yang sekiranya diperlukan, terus ada juga ketentuan terkait biaya perjalanan dinas. Oke, lanjut ke perancangan desain client server. Nah, untuk perancangan desain client server ini bisa kita laksanain atau kita estimasiin terkait lama waktu pekerjaannya itu selama 3 harian. Untuk perancangan database relasionalnya itu 3 harian juga. Untuk perancangan API itu bisa kita apa ya estimasiin selama 2 harian. Lanjut ke perancangan wireframe itu 2 harian, perancangan prototype UI relasional itu 3 harian. Nah, untuk perancangan prototype UI UX relasional ini terdapat beberapa SDM pelaksananya, kayak ada UI UX designer, designer UI, software engineer, ada QA tester juga. Nah, untuk beberapa peralatan yang sekiranya diperlukan itu ada Figma, terus ada Adobe XD, terus ada Jira Software gitu. Jira Software ini fungsinya sebagai apa ya, aplikasi untuk kolaborasi timnya gitu. Untuk biaya perjalanannya masih nggak diperlukan sih, karena ya pekerjaan ini bisa dilakukan di kantoran ataupun di rumah masing-masing gitu. Lanjut ke membuat desain sistem. Ini dilaksanakan selama 2 harian. Untuk perancangan IRD juga sekiranya bisa dilaksanakan selama 2 harian. Perancangan skema database ini bisa dilaksanakan selama 3 harian dengan beberapa SDM pelaksananya. Juga ada peralatannya kayak MySQL Workbench atau Progress
SQL, terus ada SQL Server Management, terus ada Jira Software juga untuk aplikasi kolaboratif tadi. Lanjut ke bagian persiapan implementasi. Nah, untuk bagian ini tuh kita bisa mengestimasikan terkait lama waktu kerjanya itu selama 2 harian. Untuk perancangan halaman login dan register adalah 3 harian. Terus untuk perancangan halaman utama juga bisa kita estimasiin kayak 3 harian. Perancangan halaman detail hewan 3 harian. Untuk perancangan halaman pengajuan adopsi itu bisa kita estimasiin selama 4 harian. Dan di mana terdapat berbagai SDM pelaksananya ada front-end developer, UI designer, back-end developer, dan ada QA tester. Nah, di sini juga ada peralatan yang sekiranya diperlukan sama biaya perjalanan itu ternyata nggak diperluin karena ya pekerjaan ini bisa kita lakukan di rumah ataupun di kantoran dengan kolaborasi daring gitu. Next. Untuk perancangan halaman profile user ini bisa kita lakukan selama 3 harian. Perancangan API autentikasi itu 3 harian juga. Ada perancangan API data hewan itu 2 harian. Kalau untuk perancangan API pengajuan adopsi, estimasi lama kerjanya itu 2 harian juga. Terus di sini ada perancangan API manajemen user. Nah, untuk perancangan API manajemen user ini kita estimasiin untuk lama waktu pekerjaan itu selama 4 harian. Oke, di sini ada CRUD data hewan. Di sini bisa kita estimasiin untuk lama pengerjaan selama 2 harian. Untuk CRUD data user juga 2 harian. Dan CRUD data adopsi juga 2 harian sih. Lanjut ke bagian setup server atau hosting. Nah, untuk setup server atau hosting ini, kegiatan ini tuh bisa kita estimasi selama 2 harian juga gitu. Lanjut ke upload source code ke server. Nah, ini kegiatan ini bisa kita lakukan selama 1 harian aja, karena kita cuma akan mengupload source code-nya aja kan ke server gitu. Lanjut ke konfigurasi domain dan SSL. Ini bisa dilakukan selama 1 hari. Untuk dokumentasi teknis developernya ini 2 harian. Terus untuk manual pengguna atau end usernya itu 2 harian. Ini juga ada kayak semacam pelatihan admin atau shelternya itu 2 harian. Lanjut ke pengujian modul front end itu 1 harian. Ke bagian pengujian modul back end-nya itu 1 harian. Terus ada pengujian modul database juga 1 harian. Nah, karena kayaknya pengujian-pengujian ini kita bisa efisiensi waktu. Jadi untuk lama waktu kerjanya itu 1 harian aja. Karena ya cuman semacam pengujian aja gitu. Untuk pengujian integrasi back end-nya juga 1 harian. Pengujian API dengan kliennya itu adalah 1 harian. Dilanjutkan dengan menentukan skenario uji coba. Nah, untuk menentukan skenario uji cobanya ini dilakukan selama 1 harian juga gitu. Lanjut ke melakukan uji coba dengan stakeholder. Nah, untuk proses atau kegiatan melakukan uji coba dengan stakeholder ini bisa kita laksanain selama 2 harian gitu. Di sini ada evaluasi dan perbaikan yang dimana tas evaluasi dan perbaikan ini tuh terdapat beberapa SDM pelaksananya kayak ada QA engineer, backend developer, ada front developer juga. Untuk kegiatannya itu bisa kita laksanain selama 2 harian. Next, di bagian melakukan pengujian kinerja. Nah, untuk melakukan pengujian kinerja, di sini kita masih pakai QA Engineer sebagai PIC-nya. Ini kita bisa estimasiin lama waktu kerjanya itu selama 2 harian gitu. Lanjut ke melakukan pengujian keamanan, yang dimana bisa dilakukan oleh security engineer. Untuk estimasinya juga itu selama 2 harian. Oke, kita lanjut ke kode tes 7.1.1 identifikasi bug. Nah, untuk tes identifikasi bug ini kita bisa lakukan selama 1 harian aja. Di sini juga ada beberapa SDM pelaksananya, terus ada peralatan yang diperluin, dan biaya perjalanan dinasnya. Terus di sini ada perbaikan bug tadi. Kita tadi setelah kita mengidentifikasi bug, tentunya kalau misalnya kita menemukan beberapa bug gitu, kita akan melakukan perbaikan. Nah, disinilah hal itu akan dilaksanakan, yang dimana kita bisa melaksanakannya selama 2 harian. Oke, setelah kita melakukan perbaikan bug, di sini kita akan melakukan retest terhadap bug itu. Akan bisa dilaksanakan selama 1 harian aja. Oke, lanjut. eh
Di sini kita akan menganalisis nih kebutuhan baru, di mana kegiatan ini tuh bisa dilakukan selama 1 harian. Setelah itu kita akan memodifikasi sistem yang bisa dilaksanakan selama 3 harian. Lanjut ke pengujian fitur tambahan. Jadi untuk pengujian fitur tambahan ini akan dilaksanakan oleh beberapa SDM pelaksana, terus ada peralatan yang perluin itu apa aja, sama sekiranya biaya perjalanan dinasnya diperluin atau enggak gitu kan. Nah untuk lama waktu pengerjaan itu selama 1 hari, terus untuk backup data juga 1 harian aja. Ini akan dilaksanakan oleh database administrator dan juga akan dibantu oleh DevOps engineer gitu. Lanjut ke monitoring sistem yang akan dilakukan selama 3 harian. Terus ada update patch keamanan yang akan dilaksanakan selama 2 harian aja. Dan di mana update patch keamanan ini tuh akan dilaksanakan oleh SDM pelaksananya itu kayak yang pertama itu ada software engineer, terus ada security engineer, dan juga ada QA engineer. Nah, untuk peralatan yang diperluin yaitu ada semacam repository system gitu. Terus ada juga patch management tools, dan yang ketiga itu ada server staging gitu. Untuk biaya perjalanan dinasnya itu masih nggak diperluin sih, karena seluruh proses ini tuh bisa kita lakukan secara daring di bagian server pengujian. Oke, selanjutnya di sini aku akan ngejelasin terkait SDM dan juga OTK dari proyek ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa lihat, ini merupakan semacam struktur organisasi proyek pengembangan sistem DEPAPIS, yang dimana di bagian paling atas ini tuh terdapat project leader pengembang sistem DEPAPIS yang berperan sebagai penanggung jawab utama dari keseluruhan proyek. Jadi, tugasnya itu adalah mengawasi jalannya proyek ini dari awal sampai akhir, yang dimana leader ini akan memastikan nih setiap tahapan itu berjalan sesuai rencana serta mengkoordinasikan semua manajer-manajer yang ada di bawahnya ini. Nah, struktur ini kan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa manajer sesuai dengan tahapan dalam WBS yang udah dijelasi sebelumnya. Di sini tuh ada manajer persiapan dan perencanaan, terus ada manajer identifikasi masalah, terus juga di sini ada manajer analisis kebutuhan, manajer perancangan sistem, manajer pengembangan sistem, manajer pengujian sistem, dan terakhir itu ada manajer implementasi dan pemeliharaan. Oke, mungkin di sini kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu manajer persiapan dan perencanaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya di bawahnya ini terdapat beberapa posisi, yaitu ada staf dan juga tenaga ahli. Nah, untuk staf itu sendiri di bawahnya lagi itu ada staf administrasi, dan tenaga ahli ini diisi oleh 3 bagian, yaitu ada analis bisnis, analis sistem, dan juga eh, arsitek sistem, yang dimana tim ini nih berperan dalam merencanakan kegiatan proyek, menyusun jadwal kerja, membagi tugas, serta menyiapkan kebutuhan sumber daya sebelum proses pengembangan ini dimulai gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada manajer identifikasi masalah. Di bagian ini juga terdapat staf dan tenaga ahli, yang dimana stafnya itu tuh terdiri dari staf administrasi dan juga surveyor. Untuk tenaga ahlinya terdiri dari ahli bisnis, analis bisnis, dan juga analis sistem. Nah, tugas utama dari tim ini tuh adalah mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan nih. Terus mereka itu akan melakukan observasi terhadap proses adopsi hewan serta mengumpulkan data untuk menjadi dasar dari pengembangan sistem ini. Nah, berikutnya di bagian manajer analis kebutuhan, di sini terdapat staf dan juga tenaga ahli. Untuk stafnya itu terdiri dari staf supporting, dan tenaga ahlinya itu terdiri dari analis sistem, analis bisnis, dan UI UX designer. Terus yang terakhir ada arsitek arsitek sistem, yang dimana pada bagian ini mereka itu bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem secara detail, baik dari sisi fungsionalnya, tampilannya, maupun teknis, agar sistem itu yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu.
Mungkin kita bisa lanjut ke bagian manajer perancangan sistem. Nah, untuk manajer perancangan sistem ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada staf dan tenaga ahli. Untuk staf itu sendiri terdiri dari staf administrasi dan tenaga ahlinya terdiri dari arsitek sistem, UI UX designer, UI designer, database engineer, dan software engineer gitu. Nah, di bagian ini tuh tim ini nih berfokus dalam pembuatan desain sistem mulai dari arsitekturnya, tampilan antarmuka penggunanya, hingga desain database yang akan digunakan dalam sistem Depapis ini. Oke, kita akan lanjut ke bagian manajer pengembangan sistem. Nah, untuk di manajer pengembangan sistem ini terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu ada staff dan juga tenaga ahli. Jadi untuk staffnya itu terdiri dari staff supporting dan tenaga ahlinya itu terdiri dari software engineer, front-end developer, back-end developer, database engineer, dan DevOps engineer yang dimana tim ini nih akan bertanggung jawab untuk melakukan proses pengkodingan gitu berdasarkan rancangan yang telah dibuat hingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian manajer pengujian sistem. Nah, untuk manajer pengujian sistem ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada staff dan juga tenaga ahli. Untuk staffnya itu sendiri terdiri dari staff administrasi dan tenaga ahlinya terdiri dari software engineer, front-end developer, back-end developer, database engineer, dan juga DevOps engineer. Yang dimana di bagian ini nih, tim ini nih memiliki peranan yang paling penting untuk melakukan yang namanya testing, untuk memastikan bahwasannya seluruh fitur itu bisa berjalan dengan baik, nggak ada error, dan juga sistem itu bisa siap digunakan gitu oleh para pengguna. Dan yang terakhir di sini tuh ada manajer implementasi dan pemeliharaan. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada staff dan tenaga ahli. Untuk staffnya itu sendiri terdiri dari staff supporting dan tenaga ahlinya ada DevOps engineer, software engineer, database engineer, dan ada quality assurance engineer atau QA engineer tadi. Yang dimana tim ini nih berperan gitu dalam tahapan peluncuran dan pemeliharaan dari sistem The Papis ini. Karena mereka itu bertugas untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa dari sistem, serta memastikan bahwasannya sistem ini tuh tetap berjalan dengan stabil dan aman setelah dirilis. Jadi kalau secara keseluruhan struktur organisasi ini tuh memperlihatkan nih bahwa setiap tahapan dari proyek The Papis ini tuh memiliki tim yang berbeda dan juga peran dengan tanggung jawab yang spesifik. Nah, pembagian ini tuh berfungsi untuk membantu proyek ini tuh berjalan dengan lebih terarah, efisien, dan profesional karena di setiap tim ini nih fokus pada tugasnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Oke, teman-teman, di sini aku akan lanjut untuk menjelaskan terkait matriks pengukuran keberhasilan proyek dan juga target keberhasilan proyek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya matriks pengukuran keberhasilan proyek ini tuh berfungsi untuk mengukur sejauh mana sih proyek The Papis ini tuh berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Matriks ini berisi beberapa indikator ataupun tolak ukur utama yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan proyek, baik dari sisi teknisnya maupun dari sisi fungsionalnya gitu. Nah, mungkin yang pertama di sini teman-teman bisa lihat yaitu presentase dari status peluncuran MVP atau Minimum Viable Product. Jadi ini tuh semacam indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih versi awal dari sistem itu tuh atau minimum available produknya itu udah selesai dan bisa diluncurkan. Nah, kalau kita lihat untuk target keberhasilan proyeknya, di sini kita menargetkan itu sebanyak 100% dari status peluncuran MVP. Itu artinya seluruh fungsi utama platform itu sudah dapat digunakan oleh pengguna. Itu merupakan target dari keberhasilan proyek kita.
Oke, yang kedua itu yaitu persentase dari penyelesaian fitur inti. Nah, indikator ini tuh menilai berapa banyak sih fitur utama yang berhasil dikembangkan dan berfungsi dengan baik, seperti fitur registrasi, login, sistem adopsi, dan sistem donasi gitu. Kalau kita lihat dari target keberhasilannya itu sebanyak 100% dari penyelesaian fitur inti. Itu artinya ya berarti semua fitur inti itu harus udah selesai dan berjalan tanpa kendala yang besar. Kalau misalnya kita udah mencapai target 100%, bisa dikatakan bahwasannya proyek kita itu berhasil gitu ya. Selanjut yang ketiga yaitu jumlah shelter aktif terverifikasi. Nah, indikator ini tuh mengukur berapa banyak shelter hewan yang berhasil bergabung dan terverifikasi gitu di platform kita. Target yang ingin kita capai itu adalah 20 shelter aktif dari 5 kota besar misalnya di Indonesia gitu. Nah, angka ini tuh menunjukkan sejauh mana sih platform kita itu bisa dipercaya dan juga diterima oleh komunitas shelter. Lanjut yang keempat itu ada jumlah adopsi berhasil via platform. Nah, indikator ini tuh menunjukkan hasil nyata dari sistem yaitu jumlah hewan yang berhasil diadopsi melalui platform The Puppies gitu. Target dari kita itu adalah 50 adopsi yang berhasil dalam waktu misalnya 6 bulan pertama setelah peluncuran platform. Oke, lanjut di tingkat konversi adopsi atau jumlah adopsi atau jumlah lamaran gitu. Nah, indikator ini mengukur efektivitas proses adopsi dengan membandingkan jumlah lamaran adopsi yang masuk dengan jumlah adopsi yang benar-benar berhasil gitu. Misal semakin tinggi presentasinya berarti sistem itu bisa berjalan dengan baik dan proses adopsi itu berjalan efisien. Oke, kita akan lanjut ke bagian tingkat keberhasilan verifikasi pengguna. Di sini tuh merupakan indikator yang berfokus pada keamanan dan keaslian data pengguna gitu, baik shelter maupun adopternya. Nah, kalau kita lihat dari targetnya itu, kita berharap bisa mencapai target sebanyak 95% keberhasilan verifikasi pengguna, yang mana artinya itu hampir semua akun di platform itu sudah diverifikasi dan valid. Oke, yang terakhir itu ada tingkat insiden penipuan yang dilaporkan. Indikator ini tuh mengukur tingkat keamanan transaksi dan kepercayaan pengguna gitu loh. Jadi targetnya itu adalah kita bisa menjaga angka insiden penipuan itu di bawah 1% gitu. Yang menunjukkan bahwasannya sistem itu verifikasi dan keamanan platform itu pasti berjalan dengan baik. Jadi ya kalau secara keseluruhan matrik pengukuran keberhasilan proyek itu digunakan untuk memastikan bahwa semua tujuan dari proyek kita tuh bisa tercapai nyata dan juga terukur gitu. Dengan target yang jelas misalnya kayak 100%, 20 shelter, 50 adopsi yang berhasil, serta tingkat penipuan yang di bawah 1%, diharapkan Project The Puppies itu tuh dapat memberikan dampak yang positif gitu bagi keberlanjutan nyata di komunitas pencinta hewan di Indonesia. Oke, teman-teman, mungkin untuk pemaparan saya kali ini saya cukupkan sampai di sini. Namun sebagai penutup, di sini saya akan sedikit menyimpulkan bahwasannya Project The Puppies ini merupakan sebuah inisiatif digital yang dirancang untuk menjadi jembatan antara shelter hewan dan adopter terverifikasi gitu. Jadi melalui platform ini kami itu berupaya untuk menciptakan sistem adopsi yang lebih aman, transparan, dan efisien sekaligus juga dapat membantu mengurangi jumlah hewan yang terlantar dengan memberikan mereka itu kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak dan penuh kasih. Nah, dengan struktur kerja yang jelas, pembagian tim yang terarah, serta indikator keberhasilan yang terukur, proyek ini tuh diharapkan mampu memberikan manfaat nyata gitu bagi para masyarakat, komunitas pencinta hewan, dan tentunya bagi kesejahteraan hewan itu sendiri.
Jadi harapannya Depapis ini tuh dapat terus dikembangkan dan menjadi solusi digital berkelanjutan gitu dalam mendukung gerakan adopsi hewan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah menonton video ini hingga selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.